Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Oleh karena keikhlasan itu satu tidak mudah, maka Al-Imam Ibnu Ajibah, pensyarah kitab Al-Hikam, beliau dalam syarah Hikam Iqadul Himam menjelaskan tentang tingkatan ikhlas. Untungnya ini ada penjelasan tingkatan ikhlas. Jadi kita ini yang awam rasanya mendengar penjelasan ini sudah punya harapan, moga-moga saya sudah bisa ikhlas walaupun derajat yang paling rendah. Kata Imam Ibnu Ajibah, al-ikhlasu ala 3 darajat. Ikhlas itu dibagi 3 tingkatan. Yang pertama, yang paling rendah, ikhlasul awami, ikhlasnya orang awam. Saya ulangi, yang paling rendah adalah ikhlasul awami, ikhlasnya orang yang awam. Ikhlasnya orang yang awam, kita sering dengar istilah awam ya. Saya lebih suka menerjemahkan, ini versi saya, boleh jadi Bapak Ibu tidak sepakat. Saya mengartikan orang awam di sini dalam hal ikhlas ini, mungkin dalam hal lain artinya. Ikhlas orang awam itu adalah ikhlasnya orang yang belum begitu dekat dengan Allah. Awam boleh Bapak Ibu baca dalam tanda kutip atau dalam kurung, orang yang belum begitu dekat dengan Allah. Ada orang belum begitu dekat walaupun dia sendiri tidak jauh dari Allah. Sebab nanti ada orang yang jauh dari Allah, lain lagi. Perumpamaan term atau istilah belum begitu dekat atau istilah jauh itu sama seperti hubungan kita dengan sesama manusia. Bapak Ibu jamaah sholat Jumat di masjid kuliah duha di Al-Ittihad ini kadang-kadang saling tahu, kenal, tapi nggak begitu dekat. Bu, Pak, tahu nggak Bapak itu? Tahu sih, cuman saya nggak begitu kenal. Kan begitu kan? Cuman tahu tuh kalau ngaji biasanya rutin tuh di pojok situ senderan sambil selonjor. Bener itu. Misal itu kalau ngaji di situ biasanya senderan sambil selonjor, saya tahu. Cuman saya nggak tahu namanya, cuman saya perhatiin aja. Nah, ini namanya belum begitu dekat. Tapi juga tidak jauh. Kalau orang jauh itu kan nggak peduli sama sekali. Nah, ada manusia yang tak peduli dengan Allah sama sekali, jauh itu. Kalau awam ini masih lumayan. Dia belum begitu dekat tapi tahu kenal Allah. Lah, orang ini cukup dikatakan ikhlas atau sudah bisa dikatakan ikhlas, kata Imam Ibnu Ajibah, manakala dia melakukan satu amal, dia sudah bisa menafikan makhluk. Walaupun pada saat dia melakukan amal, dia masih meminta dari Allah bagian dunia dan akhirat. Saya tidak perlu sebut bahasa Arabnya, cukup saya terjemahkan, tidak apa-apa kan? Ya. Ikhlasnya orang awam itu nafyul khalqi fi muamalatil khaliq, itu bahasa Arabnya. Adalah ketika seorang dia melakukan amal, dia sudah bisa menafikan makhluk. Pada saat dia bermuamalah dengan Allah, dia nafikan makhluk. Artinya amalnya bukan untuk makhluk, tapi untuk Allah. Walaupun pada saat dia beramal, dia masih meminta bagian dunia dan bagian akhirat. Apa Pak bagian dunia? Misalnya dia beramal, sholat, sedekah, dia masih minta bagian dunia. Kasihatil jasad,
dia sholat, dia sedekah, dia berdoa, ya Allah beri saya badan yang sehat, beri saya rizki yang barokah. Kira-kira kita kalau amal begitu ya? Kan masih berdoa begitu kan? Ya, itu berarti beramal masih minta bagian dunia. Juga minta bagian akhirat. Apa bagian akhirat? Minta dimasukkan ke dalam surga, minta husnul khotimah. Di surganya request khusus. Ya, ma'al anbiya wasyuhada wassolihin. Kumpulnya sama ini, sama itu, sama teman-teman pengajian. Itu namanya minta bagian akhirat. Nah, orang yang semacam ini, kata Imam Ibnu Ajibah, sudah bisa dikatakan ikhlas, walaupun ikhlasnya tingkatan awam. Ikhlasnya ikhlas yang orang yang belum begitu dekat dengan Allah. Saya lihat kalau begitu ya kita semuanya ini tingkatannya. Rata-rata kita kalau beramal mintanya ini, betul nggak kira-kira? Ibu bapak pernah lihat orang bikin acara santunan yatim piatu, kemudian dia sambutan, anak-anak tolong doakan bapak, tolong doakan ibu ya, supaya usaha ibu lancar, usaha bapak lancar. Kalau lancar anak-anak, kalau rizki bapak lancar, usaha maju, insya Allah tiap bulan bapak ngasih kamu semua. Tapi kalau nggak lancar nggak bisa rutin. Kan begitu kan? Normal kan, orang minta didoakan usahanya lancar, doakan bapak sehat. Itu namanya dia beramal masih berharap bagian dunia. Doain juga ya bapak ini supaya husnul khotimah, bisa masuk surga. Anak yatim doanya amin gitu. Amin gitu. Nah, orang semacam ini kata Imam Ibnu Ajibah, dia sudah bisa dikatakan ikhlas, walaupun sebenarnya ini ikhlas yang paling rendah. Lumayan biar paling rendah juga sudah ikhlas. Alhamdulillah. Kenapa? Karena sebenarnya dia belum begitu dekat dengan Allah. Sudah bagus. Kok belum begitu dekat, Pak? Ya, karena dia masih meminta yang permintaannya itu kembali buat dia sendiri. Kan buat dia sendiri semua itu. Ada lagi ikhlas di atasnya. Yang kedua, disebutnya dalam bahasa Arab ikhlasul khawasi. Ikhlasnya orang khawas. Khawas itu kalau diterjemahkan ya ikhlasnya orang yang dekat dengan Allah. Sudah mulai dekat, Pak. Kalau tadi belum begitu dekat. Kalau ini ikhlasnya orang yang dekat dengan Allah. Bagaimana itu ikhlasnya orang yang dekat dengan Allah, Bapak Ibu hadirin? Imam Ibnu Ajibah mengatakan sama seperti yang di awal, pada saat dia bermuamalah dengan Allah, beribadah, dia sudah nafikan makhluk. Dia tidak ingin dipuji, tidak juga membanggakan diri. Juga orang ini sudah tidak minta lagi bagian dunia. Orang yang sudah dekat dengan Allah, pada saat dia beramal, dia sudah tidak lagi bahkan meminta bagian dunia. Kalau dia sedekah tadi misalnya, dia tidak minta didoakan supaya usaha saya maju, rezeki saya berkah, rezeki saya tambah banyak, badan saya sehat. Dia sudah tidak. Dia sudah tidak minta bagiannya di dunia. Dia hanya minta bagian di akhirat. Andai kata dia berdoa, dia cuma bilang, doakan saya supaya saya husnul khotimah, supaya saya bisa masuk surga. Cuman itu aja ya. Ada orang mau pergi haji, orang nanya, Pak Haji
mau berangkat ya? Iya, tolong doain saya ya, bisa husnul khotimah, bisa masuk surga. Ini orang ini cuma minta itu aja. Ini biasanya yang kayak begini pensiunan ini Pak. Kalau udah pensiunan nggak minta lagi rizki usaha maju, emang udah nggak usaha. Makanya katanya ada yang bilang ini ikhlasnya orang yang sudah dekat dengan Allah ini ikhlasnya siapa? Pensiunan. Kalau pensiunan masih minta macam-macam itu dalam tanda kutip agak aneh ini. Mestinya sudah selesai dia dengan bagian dunia kan? Dia cuma minta husnul khotimah, minta surga. Nah, ada orang begitu? Banyak. Udah tak pengen macam-macam lagi. Cuman satu yang dia minta. Dia minta husnul khatimah, masuk surga. Udah itu aja. Ada lagi yang paling tinggi. Derajat ketiga itu disebut ikhlasu khawasil khawasi. Ikhlas khawasil khawas. Ikhlasnya orang yang sangat-sangat dekat. Bukan cuma dekat, sangat-sangat dekat dengan Allah. Seperti apa itu Bapak Ibu? Ikhlasnya orang yang sangat-sangat dekat dengan Allah. Fa'ibadatuhum. Kalau Anda mau tahu orang yang sudah bisa dikatakan sangat-sangat dekat dengan Allah, ibadahnya orang yang sangat-sangat dekat dengan Allah, tahqiqul ubudiyah. Pada saat dia beribadah, ibadahnya betul-betul ingin menjelaskan bahwa dirinya adalah makhluk, hamba Allah. Tak terpikir oleh dirinya minta pujian, tak terpikir oleh dirinya meminta sesuatu, bahkan meminta saja tidak. Sudah, saya ini hambamu ya Allah, hambamu. Terima kasih kau beri saya nikmat. Terima kasih kau berikan saya kesempatan mengenalmu. Kesempatan mengenal Allah itu anugerah terindah. Fa'ibadatuhum mahabbatan wa syauqan ila liqa'i rabbih. Maka ibadahnya didasari rasa mahabbah, rasa cinta, wa syauqan dan rasa rindu ila liqa'i rabbih, untuk bertemu dengan Allah Tuhannya. Cuman itu aja. Bertemu, bukan masuk surganya intinya. Bertemu Allah. Andai kata bertemu Allah itu tak harus masuk surga, tak masalah buat dirinya. Sayangnya memang bertemu Allah harus lewat surga, maka dia pun minta masuk surga. Tapi dia masuk surga bukan ingin merasakan nikmatnya surga yang digambarkan oleh Al-Quran. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Surga itu adalah kebun-kebun yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sungainya ada dari madu, ada dari susu, ada dari khamr. Bukan itu. Qutufuha daniyah. Surga itu katanya buah-buahannya mudah dipetik. Bukan itu yang dia ingin. Fiha ma tashtahihil anfus wa taladzul a'yun. Di surga itu apa yang hati kita kepengen, mata kita suka, semua ada. Bukan itu. Wa hurun 'ain ka'amthalil lu'lu'il maknun. Dan bidadari-bidadari yang indah-indah matanya, laksana mutiara-mutiara. Bukan itu. Lalu apa Pak? Dia cuma pengen ketemu Allah. Sebab dia tahu dalam Quran di surah Al-Qiyamah, bertemu Allah itu nikmat. Wujuhu yawma idzin nadhiratun ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah penghuni surga yang sangat cinta pada Allah, orang yang sangat-sangat dekat dengan Allah, pada saat itu berseri-seri karena dia bisa bertemu langsung face to face, memandang zat Allah. Maka ibadahnya orang yang sangat dekat
Yang diminta cuman ini. Ibnul Farid, seorang sufi besar, ulama besar, dalam syairnya mengatakan, laisa su'li minal jinani na'iman ghaira anni uhibbuha li'araka. Laisa su'li minal jinani na'iman ghaira anni uhibbuha li'araka. Laisa su'li, ya Allah, bukanlah permintaanku minal jinani, dari surga. Jika aku meminta padamu, ya Allah, masukkan aku ke dalam surga, tolong ya Allah, bukan aku minta na'iman, kenikmatan di surga yang kau gambarkan itu, bukan itu ya Allah. Ghaira anni uhibbuha, tapi kenapa aku minta masuk ke dalam surga? Karena aku tahu di surga li'araka, aku bisa menatap wajahmu, aku bisa bertemu dengan dirimu. Masya Allah. Agak sulit ini menjelaskan ini dalam contoh kehidupan. Saya memberi contoh sederhana. Bapak Ibu, ada orang datang ke majelis ilmu, itu yang tujuannya dunia akhirat. Ngaji yuk di masjid anu, satu di sana kita dapat akhirat, dapat ilmu, ustadznya bagus-bagus katanya. Tapi juga di situ enak, kuehnya enak-enak katanya. Lah berarti dia ini pada saat ngaji ibadah tujuannya dunia iya, akhirat iya. Ada dapat akhirat ilmu, ada dapat dunia kue. Ada lagi bukan cuma kue, beras, uang. Saya pernah 15 tahun lalu ketika saya mengenal pertama Ibu Dian Al-Mahri yang punya masjid Kubah Mas, ponakannya orang Tebet ini almarhum Haji Khalid sana, undang saya ngisi di sana pengajian bapak-bapak malam Sabtu di rumahnya di Petukangan Selatan. Itu di Petukangan itu yang ngaji mungkin ya 3 kali hadirin ini, mungkin besar aulanya. Itu yang ngaji dikasih kue semua, lalu prasmanan makan semua selesai ngaji malam, dan semua yang ngaji pulang dibawain beras 20 liter sama uang 50.000. Saya lihat uangnya itu di kardus, saya lihat langsung. Itu yang ngaji, Masya Allah, jangan yang muda, yang tua aja sehat semua itu. Sehat, nggak ada yang bilang encok itu. Habis makan dia salam sallallahu ala Muhammad, uang 50.000, beras sallallahu ala Muhammad. Beberapa kali saya ceramah, saya perhatikan, iya ya, sehat semua ini yang ngaji. Sebab dia dapat dunia, dia dapat akhirat. Dia dapat ilmu, dia dapat akhirat. Lah inilah ngajinya orang awam. Kalau ibarat ikhlas, ikhlasnya orang awam masih begitu. Ada lagi yang sudah dekat sama majelis ilmu. Karena sudah dekat, walaupun tak ada kue, dia ngaji. Nggak ada beras, dia ngaji. Nggak ada amplop, dia ngaji. Kenapa? Karena dia pengen ilmu. Nah, itu namanya ibarat ikhlas, ikhlasnya orang khawas yang sudah dekat. Dia sudah dekat, dia senang sama majelis ilmu. Majelis ilmu di mana dia datang, nggak ada kue dia datang, karena dia senang ilmu. Kenikmatan ilmu itu katanya di atas kenikmatan maaf orang lapar kemudian makan. Kita ini kalau lagi lapar makan enak sekali. Nah, itu enaknya orang dapat ilmu dari dia tadinya tidak mengerti jadi mengerti, itu melebihi kenikmatan itu. Masya Allah, iya ya kenikmatannya. Kalau lapar itu kenyang, itu nanti 6 jam lagi lapar lagi, kenikmatan yang tadi lupa. Kalau ilmu enggak,
Boleh jadi Bapak Ibu mendapatkan ilmu dari seseorang, untuk kenikmatan ilmu yang ibu dapat itu masih berkesan seminggu, masih berkesan sebulan, bahkan berkesan walaupun hanya sekali Bapak Ibu mendengarkannya. Saya sekali dapat ilmu itu, saya ingat-ingat tak pernah lupa. Itu akhirat. Lah ada orang yang ngaji tingkatannya ikhlasnya khawasil khawas, bukan karena ilmunya, bukan karena makanannya, terus karena cinta sama gurunya. Ada seorang murid, dia begitu cinta sama gurunya, karena dia merasa gurunya itu sudah banyak memberikan ilmu padanya. Bagi murid itu, memandang wajah gurunya satu kenikmatan. Memandang wajah gurunya satu kenikmatan, walaupun gurunya tak memberi ilmu apa-apa. Ada orang begitu Pak, banyak. Bapak Ibu, dulu ada seorang mursyid tariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah di Tasikmalaya, namanya Abah Anom. Pernah dengar namanya ya? Abah Anom Godebag. Ya, itu beliau sampai usia beliau sepuh di kursi roda. Pengajiannya yang hadir puluhan ribu. Beliau sudah tidak mengajar lagi. Yang mengajar wakil-wakilnya, murid-murid terdekatnya yang sudah jadi guru. Tapi hadirin masih datang ke situ karena Abah Anom pada saat tertentu beliau didorong kursi roda, didudukkan di depan ini, semua jamaah hadir melihat beliau hanya begini. Muridnya semua, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Nikmat sekali memandang gurunya. Apakah dia memberi ilmu? Tidak. Karena rindu dan nikmat. Masya Allah, Masya Allah. Saya ingin memberi contoh seperti ini. Begitulah gambaran orang yang begitu rindu dengan Rabbnya, Allah subhanahu wa ta'ala di surga. Sampai keluar kata-kata tadi Ibnul Farid, laisa su'li minal jinani na'iman. Ya Allah, kalau aku minta surga, ketahuilah ya Allah, kau maha tahu, bukan surga yang aku pengen. Bukan kenikmatan-kenikmatan surga yang kau gambarkan itu, bukan ya Allah. Kau maha tahu hatiku. Ghaira anni uhibbuha li araka. Aku meminta kau masukkan ke dalam surga semata-mata karena aku ingin menatap zatmu. Masya Allah. Saudara-saudara, saya baca ini, saya baca lagi, Masya Allah. Saya baca terus syair ini untuk mengingatkan saya. Ternyata belakangan saya pahami, Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan surga di Quran itu memang untuk tingkatan hambanya yang berbeda-beda. Kalau tingkatan hambanya yang katakanlah tingkat keimanannya masih kelas awam, Allah gambarkan surga itu yaitu mengalir di bawah taman-tamannya, ada apa namanya? Sungai. Maklum, dia belum pernah ke Cibodas mungkin. Jadi senang gitu. Ya kayak orang Arab itu dulu kan memang gersang. Jadi digambarkan apa namanya? Taman-taman gitu. Wah, kayak gitu. Orang Arab itu kalau ke puncak, Pak, kan mereka kalau datang ke Indonesia biasanya Jakarta, Bogor, Bandung, itu paket itu orang Arab. Begitu masuk Bogor dia bilang, man dakhala Bogor dakhalal jannah. Orang kalau udah sampai ke Bogor sama kayak masuk ke dalam kebun. Jannah kan kebun. Jannah itu apa namanya? Kebun. Maksudnya udah nikmat sekali. Masya Allah, Masya Allah. Di sana gersang. Puncaknya Arab itu Taif. Ya begitu aja. Wah dia lihat. Wah dia lihat. Nah, nanti ada lagi yang tingkatannya lain. Orang sudah dekat itu, dia di surga bukan lagi itu, tapi pengen kumpul orang baik. Ma'an nabiyyin wasyuhada'i wassalihin. Ya Allah, masukkan saya ke dalam surga bersama para nabi, para syuhada, solihin. Pengen ketemu nabi.
Jadi dia udah nggak ngebayangin surga itu katanya buah-buahannya, anunya, bukan itu. Pengen ketemu orang soleh, nabi. Di surga pengen ketemu nabi. Orang udah dekat itu. Ada lagi yang sangat-sangat dekat dengan Allah. Allah menggambarkan mereka itu tadi, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajahnya berseri-seri karena mereka bisa menatap wajah Tuhannya. Semoga kita yang hadir ini bisa belajar pertama untuk menjadi hamba Allah yang ikhlas. Tentu semua berproses. Dari yang tadinya awam, lama-lama khawas. Lama-lama khawasil, khawas. Kalau yang hadir ini sih saya percaya dari wajahnya aja kelihatan. Rata-rata Al-Qur'an di